Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Nah. Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bawa ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim, Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awalum manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya yuhal muddatsir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Ya, saiki misale ke niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng.
Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Cara kula ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kalau setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya pancen goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau mahku kebakar. Terus ditolong Mbak Hamdani takok, jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam kedhi ya sembarang iso tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Saya ulang lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat tambah ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukune dhiik pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi mulane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru lah. Seru. Ya sekarang kalau dari kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Semua memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku Nuh. Lah itu jadi kompromi, napa? Kompromi. Paham nggih? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiase wau. Dong nih ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham nggih? Kalau ada apa? Polemik awaluman nazala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu yang Nabi Adam. Kalau yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren
karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level iku turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge apa? 80. Ngomong takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah malah. Oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Kalau kalau suwon ya jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Nah, itu santri kadang kata camelenial. Kiai ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, ra diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kada wa kada, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane we ora roh. Halamane we ora roh. Bar sudah kok kotak, wae ngaji Gus Bak digo meneh. Terus ngene majelis takok, halaman piro yo? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocokan jenengan tiyang pundi terus kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ini ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liya, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah.
babon niku apa? Walang. Protes mbek santrine, kula gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri ku maca faman saraka albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jeng pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan. Apa ngaji, apa kenalan Pak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. Qurla tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji 2 jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah nek kiye salisil bal ora pusing. Lagi piring jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi piring jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan ya orang ngarah jaluk duit karena ngergani pas ngaji. Kan ya gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat B. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah, jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi.
Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojomu elek piye carane misale ya ora roh. Ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah ora roh pokoke. Lho itu ara'aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid watok-watok. Assalamualaikum. Lha iku waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kula nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nah, iku nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kula dhuwit kula kathah, kula kekno sinten. Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak dhuwit meluweh yo prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yasalunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin terus. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Sing perlu kula sukai ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu jek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo nggo kegiatan iku berjuang terus. Lha iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat pokoke ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Pun kalau terang normalnya. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh.
Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedeng, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk summa inni ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno iku bar 950 tahun dakwah. Wawane mergo mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saterusé termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kowe oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora? Ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu Kubra. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritanin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ada yang bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak gue meni Gus Bah itu dulurku lah. Itu perlu dicek neng kakak. Masalah itu. Perlu dicek tenan tau orang. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga.
Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani sapa? Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok, alasanem mlebu neraka apa? Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Wong ora ono kuncine rono iku golek sapa? Makanya Allah itu heran, di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kaduben lho. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku surga. Nabi Adam itu orang surga. Hawa di surga. Mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane nek di bojo elek protes itu berarti kelakuanem kaya Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi nek protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem kaya wis ora usah terusno iku kaya ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus buat terus no kue, ya orang no salah ya menjadi ya ono turunane. Cuma aku raro KTP mu dok Qabil apa dok Habil raro. Jadi kalau namun cerita, nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awalur rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Yo ketok rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja apa? Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya? Pemenuhan definisi rasul itu tapi tetap rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan Nuh langsung inna arsalna Nuhan. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin Nuh juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya, secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, apa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh.
Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham nggih dong gitu tuh. Awas nak dong. Sini-sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak kowe. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Memang kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wonge do kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane. Wis latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi boten aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa dek, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane apa? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek surplus, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek.
Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani ini betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmune bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Naon aku mari ra sida. Tak takoki lagi ngenopo. Guyon wangel lho, Pak. Seneng wangel wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah itu, mewah sekali ini. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kulo saiki tak tiru. Kalau balik badhe nyeluk anak kulo, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarah ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah iku apa? Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul adl. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu bapak niku nak badhe nang pondok nimbali santri pas guyon ora diterusno. Saake cung. Santri ku wis ra di dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel. Riyen kan kathah santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, sae. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santrine ku liwat kancoin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santrine. Lah Mbah sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fakir-fakire iku tetep ngekeki saleran nggih mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi
Lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh nggak kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korek Kang kayak bareng di Sumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Wah, repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kita Kang. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek nadi ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tag. Kalau tag itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nek elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan Gus. Lho misale sampean ning pondok mloete playboy, coba boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes Kang, kowe ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iku rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau.